dibilang pun baik ya memang. Jadi sama dengan apapun, sama dengan pengajian nih Pak. Kalau di wakaf di Serbia udah dipaksa, jangan lupa malam Selasa pengajian dibuat di grup pengajian masjid. Mohon maaf, begitu pun orang tak ada yang suka ya. Jumpa di jalan, ayolah ngaji. Dibilang orang sok suci. Ini kebaikan yang perlu dipaksakan. Al-birru. Jadi jangan kita anggap kebaikan itu ditunggu, tak datang orang Pak. Makanya ada juga unsur orang Bapak Ibu. Salah satu kebaikan 4 konsep dengan waktu antara maghrib bisa kita sampaikan materi. Pertama, kebaikan dalam harta. Nah, abang mulai al-bazru, ada yang harus diminta-minta. Muhammad itu yang membuat kita malu. Di Mesir, di Mekah, Muhammad di Arab sana, saya tanya langsung Muhammad guru saya, yang sekaligus memang walaupun dianggapnya saya sebagai kawan. Saya mengaji dulu dari Ustaz, dari Zuhur sampai Asar sampai sore. Saya bilang izin ada pengajian, saya bilang Bapak pulang boleh. Saya tanya, oh di sana, di Arab sana, memang ulama itu yang mendatangi rumah orang kaya. Jawabannya apa? Ku selamatkan dalam hartamu, ada hak yang kau simpan dalam hartamu. Sekarang terbalik, ulama mendatangi orang kaya untuk dirinya. Itu bukan kebaikan. Makanya ulama-ulama dulu sanggup yang mau bawa proposal ke kantor gubernur untuk kebaikan masyarakatnya, bukan untuk dia. Cair, tapi bukan untuk dia. Mohon maaf Bapak Ibu, kebaikan unsur agama ini cepat orang terhalu. Gimana contohnya? Ayo, banyak kasus bapak-bapak ibadah berinfak untuk agama Allah. Kita bangun rumah tahfiz, sekaligus rumahnya pribadi mengatasnamakan rumah tahfiz. Jadi Ustaz Sofyan kan, ayo kita buat rumah Al-Quran, di situ rumah dia, di situ rumah umat. Orang dulu Bapak Ibu ulama ini tak punya rumah, tapi mohon maaf, rumah-rumah yang lain dia dahulukan walaupun dia minta-minta. Termasuk apa? Jangan malu Ustaz Sofyan turun ke masjid, bantu masjid kita ini uang, kalau orang kaya besar begini. Ada orang kau kan toke itu dengan selama aja lah, ada orang goyang juga, apa-apa aja. Ini contoh. Nah, ada kantor. Ayah kalau kalau ada orang mendatangi begitu ke penguasa, bukan untuk dirinya al-bazlu, itu wajib diminta, ada hak kita dalam mereka. Sekarang terbalik Pak. Nah, menjumpai kota dewan untuk pribadi, menjumpai wali kota untuk pribadi, itu bukan itu merendahkan diri. Merendahkan diri namanya. Tolong lupa, udah goyang ini ada kau masuk di corona ini. Nah, kau hilang harga dirinya dengan meminta. Tapi meminta itu dalam kebaikan harta itu wajib. Kenapa? Udah buat dekat Pak, belum. Udah buat dekat pribadi, keluar kalau Bang. Kami ini butuh Bang. Berapa dekat malam? 2,5% keluar Pak. Itu wajib diminta. Kenapa? Kalau tak diminta nggak ngerti. Cuman yang sakit kualan kalau minta uang sama orang kaya. Ada juga model. Ada orang banyak cakapnya nggak ada ngasih. Semua sakit kali. Udah bawa proposal. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mas Ustaz, gaya waktu kayak anggota DPR Pak. Ada Ustaz? Ini kalau buat Islamikrat, rencana ini buat Islamikrat lah, Poli internasional. Oh ya, rencana Poli contoh kira-kira berapa itu? Bukan ini, pengalaman ini. Orang ini nggak mungkin kita kasih kayak gini, nggak cocok lah. Bikinnya proposal, kok tinggi kali, aku besar, kok banyak kali, kok kasih. Aku ada pengalaman Bapak Ibu, gara-gara muncul waktu keluar honor kepada, kok besar kali kalian kasih, kurangi lah. Orang sini jadi, yang betul itu nggak cocok kalian kasih segini, kecil kali. Besok sedang ke rumah. Nah, aku tambah, itu kebalikan. Kenapa? Karena awak datang mau mengerti dia bawa dia. Wajib Pak, jangan kita diam di sini. Ada pemilik yang kaya datang, bukan untuk kita Bu. Dia dibilang orang tukang minta silakan untuk masjid kok, bukan untuk sama aku. Cuma ngerti masjid ini Pak. Awak minta sama orang kaya,
ganti yang keluar tu uang masjid, uang masjid. Uang bahaya. Sikit-sikit nanti uang masjid itu al-badr. Maka yang boleh meminta itu cuma 3. Meminta hak orang kaya, menggugah hak orang yang tak punya, baru menggugah meminta hak agama. Wajib. Nah, kenapa? Ada orang miskin di sini mau masuk Kristen kita tak makan. Wajib kita keluar pintu orang kaya, tolonglah Pak, belikan beras yang lupa, tolonglah Pak, bayar rumah sewanya. Wajib. Kenapa? Kalau tak dibayar ke rumah sewanya tak makan, dia masuk kafir. Ini enggak biarkan aja. Yang penting orang kita selamat, kita salah. Sallallahu Muhammad. Makanya malaikat setiap hari berdoa menjawab, "Ma min yawmin gharabat fihi samsu." Setiap mau terbenam matahari, setiap mau terbenam matahari, illa wa malakani yunadiyani. Ada 2 malaikat meminta di hadapan Allah. Apa doanya? Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa mumsikan talafa. Ya Allah, gantilah harta yang orang berimpak hari ini. Wa mumsikan talafa. Binasakan harta orang yang menahannya. Setiap hari malaikat berdoa sebelum terbenam matahari. Akan mohon maaf, apa ciri-ciri orang yang kaya dermawan dengan kebaikannya daripada orang kaya yang pelit dalam genggaman harta di tangan. Apa kata beliau yang bernama Shalih bin Abdul Qudus, wa yudhirul ghiba fil mar'i fil nasi bukhluhu wa yasquruhu anhum jami'an saharuhu. Orang yang pelit akan dibongkar orang semua keburukannya karena bakhilnya, tapi orang yang dermawan macam mana pun buruknya tetap orang menyanjungnya. Saya sudah banyak kepada sosoknya, mantan narapidana dia korupsi, tapi karena ringan kanan apa tuh? Baik kali itu. Walaupun preman itu ringan kan, tapi ada mantan pejabat, walaupun tak masuk penjara dia, begitu pensiun dia bisa parah kan? Begini udah mantan camat itu, begini betul. Telan, dia nanduk. Awak melan kawan nanduk mati lah. Saya ada pengalaman begitu. Ceramah saya di Al-Wasiyah. Sengkrak, bukan gubernur Indonesia, ya kan? Boleh bilang orang, apa panggilannya? Datuk, padahal dia mantan narapidana. Tapi orang menyanjungnya bukan karena kebaikan ibadahnya, tapi kebaikan hartanya yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Siapa tukang becak? Nah, orang miskin? Nah, putus sekolah? Nah, keluar pun dia tetap disanjung orang. Tapi saya baru ceramah di lapas Pak mau makan busta, mantan bupati itu kaya ulah benar karena kebaikannya waktu kau menjabat tak ada yang kau tinggalkan dalam kenal. Maka begitu masuk cocoknya masuk itu parah. Aku datang bawa proposal masjid. Payah kali itu Ustaz, payah kali itu. Ring 1, ring 2, ring 3. Wah, beringat berat. Begitu masuk datang pula, begitu masuk cari Pak pulang, baru 2 batu. Begitu. Aku udah korban Pak. Muhammad ditelepon, tolong mau Ustaz datang datang. Tapi bagi 2 untuk mesin cari 200 juta yang terima 100 juta. Tapi karena kebaikan, gua ambil juga 100 juta. Kenapa? Timbang diambil orang yang bukan berhaknya, bagusan kita ambil yang berdosa dia. Niat untuk masjid kok, kau yang memotongnya. Kalau tak diambil, tak terbangun masjid, ambil. Aku bukan mengajarkan yang buruk. Kenapa? Kita potensinya biarkan 100 juta, diterimanya 200 juta. Kau yang berdosa atas nama masjid. Kalau sekarang tak bisa kita jujur Pak. Nah, ada sebelah dari anggota 175 gimana? Allah kau dari sana tak Allah kau. Karena kita nggak siram mana? Berapa suruh? Di atas 20, bawah 10, tengah lagi 15, 175, 20, 15. Berapa? Cepet lah Pak. Betul kita masih kotor. Saya penjaga masjid bilang orang masuk juga kawan, yang malah ustaz juga. Kalau saya kita bilang mana-mana, mulai Pak.
Dia membuat orang mengajak berbuat baik, tapi kebaikan orang dia kumpulkan karena belanja. Kayak mau ya. Apalagi kalau ada orang kaya, dia kena orang kebaikan. Masa dia jawab, kita contohkan. Ada orang kaya dermawan di sini, di kehadiran buka ini. Tak buka pun pagar rumahnya, tak ada orang itu. Seandainya ketahuan, ngapain kau? Waktu jual rumah Pak Haji, bijak-bijak kau nanti. Orang baik ini, donatur kami ini. Gas kau nanti, orang menyuri kau, ditunjuknya rumah orang kaya yang boleh itu aja gas. Masuk ke sebelah kiri, ada jendela, masuk ke kota, kau mencuri lagi. Cuma kalau dibuat kau, proyek, dia bilang dia pula harta orang proyeknya. Makanya Muhammad ya preman, walaupun tak pernah sholat awal orang, baik kali itu. Bukan kebaikan ibadahnya, tapi kebaikan dalam hartanya orang puji dia. Jadi macam mana pun baiknya Pak Muhammad, kalau kulit tak ada kenangan yang ditinggalkan. Memang rajin waktu tahajud, rajin orang sholat berjamaah, tapi rajin juga waktu pulang begitu lewat kota Impak. Rajin semua rajin dia, rajin tak bersedekah, rajin pokoknya rajin lah. Begitu di sana sedekah pulang balik. Malah ada mulai dekat awal dulu ini. Begitu mau dekat, berat tidur. Berarti kan itu Jumat, aku nak tahu kalau di atas. Dah kita sebelum dekat kota Impak ke belakang yang makan. Begitu orang lagi tidur dia. Begitu lewat terbangun, kocok lewat. Macam-macam begini. Di suatu masa Anda kan ditanya di muka sidang mahkamah Tuhan, kemana ulur harta yang banyak, kemana ilmu Tuhan gunakan. Maka siapa yang berharta itu kebaikan. Nabi Muhammad. Apalagi yang selanjutnya Bapak Ibu, ada Muhammad orang yang berharta itu adalah tabarru'u bi bazlil mali fi jihadil mahmud. Ada orang memang walaupun tak diminta, sukarela dia karena ingin mendapatkan rahmat dan pujian dari Allah. Makanya Pak, kalau dibuat pun nama-nama sumbangan itu bukan dia, itu bukti siapa yang berbuat baik di kampung ini untuk masjid ini. Kan dibuat dia, limpah hari ini donatur sekian, apa itu tunjuk-tunjukkan kami. Kan kadang-kadang memang sesuai juga lah. Dia pula goceng pun ditulis nggak usah lah. Kalau kamu sudah dikit, cepet, itu ada. Ini goceng, kamu ditulis. Oh, cuma kan, kadang-kadang kita perlu. Kenapa? Karena memancing orang lain menyontoh perbuatan kita. Kan? Dibuat pun namanya hamba Allah. Kalau sebab hamba setan, sama tulisannya hamba Allah berlimpah 5 juta. Agak goyang-goyang. Hamba Allah kan? Iya. Tak ada masa sobek. Siapa yang bisa? Hamba Allah. Tak ada masa sobek. Tahu kan hamba Allah siapa? Tahu. Dia tak ngomong Pak. Main jadi. Kita juga tak mau kita ngomong. Sudah ngomong dia. Harus begitu. Ada orang juga sukarela berbeda. Di mana bedanya? Ayo kita cek. Nah, ada orang lakinya yang dermawan, abang tak rela. Macam-macam keluarga ini Pak. Ada pula yang terbalik, bini yang royal, laki tak rela. Kau asyik nasi, kau mikir, kau jangan punya orang aku yang menarik, kau nasi di kerja kau. Kau mikir kau, sok dermawan kau. Maka Allah uji juga, makanya Khadijah itu orang yang paling tak pernah habis hartanya untuk dakwah suaminya. Makanya sudah menikah Nabi Muhammad dengan Aisyah, cemburulah Aisyah karena kebaikan yang dibuat Khadijah di samping Nabi, dikasihnya makan kawan-kawan akrab Khadijah. Baru ditanya, aku adalah istrimu hari ini, tapi yang kau puji di depan adalah Khadijah yang sudah wafat 5 tahun meninggalkan. Apa kata Nabi? Wa ma abadan Allah khairun minha. Tak ada yang bisa menggantikan kebaikan Khadijah selamanya dalam hati. Apa alasan? Habis hartanya untuk dakwahku. Orang kaya dari golongan wanita di kota Mekah habis untuk agama Allah. Berarti Khadijahnya yang dermawan tak pernah takut habis harta. Maka macam-macam ini Pak, macam-macam. Ya, makanya saya paling benci kalau dibilang ada orang-orang mandiri paling pelit. Sakit kali itu Pak. Betul, emosi aku itu. Saya 2 tahun tinggal di Sukarami dan Mesir. Ini kan itulah berjumpa sama Bang Apa kan, Bang Diego. Dia di depan, Gang Rahmat. Abang saya di belakang itu. Gang apa?
Gang masjid, Gempinang, namanya Gempinang. Dah, Muhammad dibilang lah saya kalau orang Muhammad dari situ. Susahnya kalau juga usah jamu orang Melayu, kan? Satu masjid kami. Dari orang apa usah marganya, gitu mah. Manipul lah ya. Dah, ini waktu dah manipul. Kalau macam mandilingan yang kulit ini, Jawa pun banyak yang kulit banyak. Yang puas hati menambil dari ada bersera, mana bersera. Yang puas hati. Jangan belum mandilingan yang kulit. Coba, ya jadi kita ini macam-macam. Jadi kalau lakinya yang dermawan suka heran, ada pula yang suka diingatkan bininya. Kasihlah, apa seperti mau parakan. Udah tahu masih butuh biaya rumah sewa kita 5 pintu. Nah, sebelum nggak pernah kasihlah, Pak. Nggak dibawa mati nih bang, dibawa mati untuk harta ini. Ketika hidupnya dikasih, udah mati dikasih belum tentu anak membagi. Nggak usah bohong, lagi hidup nyawa berhak yang kita kasih. Mati anak-anak apa yang kita tinggalkan belum tentu ngasih untuk nama kita. Kalau sekarang juga aja, nah, dia kau hasilnya belum ada hasil. Begitu mati, barulah mak bagilah. Kami kan dibagi lagi setumpuk tu. Nanti di mana mama? Nanti mama pindah-pindah kami yang ngurus 4 anak ganti-gantian. Anak pertama Tanjung Mulia, anak kedua ke Tanjung Sari, anak ketiga Tanjung Ano, anak keempat Tanjung Merawat. Waduh, balik hampir mati di Tanjung Balik. Bolak-balik sebulan itu. Mama, saya kadang-kadang marah saya ngomong bapak-bapak. Jangan takut ibu membagi harta yang belum pada haknya dibagi. Berhak harta itu dibagi ketika mati. Jadi kadang-kadang, kenapa bapak bagi? Iya Ustaz, nanti Pak. Anaknya yang mengingatkan. Bagi aja luar mama nanti durhaka berdosa kalau kali berantem gara-gara mama nggak ada. Oh, anak yang bodoh. Bisa pula dia memponis kalau tak dibagi hartanya berantem orang itu. Dia yang berdosa. Aku pula kaitan sama orang tuanya. Maka sekarang banyak mohon maaf Pak, dibaginya di luar masih hidup dia. Pas butuh gantian kayak pengemis, jual anaknya. Oh nggak boleh, surat udah dipecah, udah hak masing-masing. Nangis untuk gue bilang sama abang, makanya abang mikir bang, dilebitin minyak, makanya jangan takut sama anak-anak. Karena dia juga bagi. Kamu tidak sakit sekarang kemana? Oh, mama aku bingung. Makanya mudah-mudahan bapak ibu sini suami istri sama-sama rela. Ingat, ada begitu. Nggak usah bohong Pak. Nanti awak kasih 5.000, ibu yang dorong. Goceng lah orang kasih. Orang cocok lah orang pensiun abang. Cuma goceng lah. Itu yang puya-puya hilang loh ya sakit. Kalau mau Jumat, jadi itu yang ngasih. Nah kalau Pak Jumat, Allah Akbar. Coba, cocok Pak. Ini Pak Jumat. Limpur kita lah. Lagi butuh. Seminggu sekali ya limpur. Kali 4 kan 200. Kalau nggak bisa ngasih banyak-banyak, dia boleh bersyukurlah istri solehan itu. Gimana kan balik, awak masih limput gini, jangan jadi cuma. Kalau awak kasih limput sok pasien, boceng ada boceng, kan tukar kedua ke muka, di bawahnya boceng. Mudah-mudahan ada yang korban di sini. Iya. Kalau mama tinggi kali-kali ini, aku tengok itu Pak. Kalau wirid nanti. Nggak mana-mana mau ditukar uang goceng itu diambilnya 3.000, yang impaknya 2.000. Orang depan-depan ke kota. Ini yang saya dimasukkannya goceng, dia punya 3.000. Main kali uangnya. Ditukar kan jadi segitu. Ya kan? Itu nggak bisa dimungkin juga. Makanya Imam Al-Muqaddim mengatakan dalam kitab Qur'atul Qur'an yang ditulis oleh Imam Ibnu Hibban, Imam Al-Muqaddim. Apa kata beliau? Faman kana za aqlin wa lam yakun dhaqina yakun kali rijlin laisa lahu naql. Orang yang punya akal tapi tak punya kekayaan, maka samalah dia seperti punya sendal, punya kaki walaupun tak punya sendal. Tapi sebaliknya, faman kana za malin wa lam yakun hida yakun kali rijlin laisa lahu rijlun. Maka ada juga orang yang punya akal, tapi tak orang-orang yang punya harta, tapi tak punya akal. Maksud akal ini nggak tahu dimanfaatkan hartanya karena akalnya. Bagaimana perumpamaan? Ya kun kadinahin laisa lahu rijlun. Samalah dia seperti punya sandal tapi tak punya kaki. Masya Allah, coba dasarnya itu. Orang yang punya akal, walaupun tak banyak hartanya, tapi ada akalnya, aku ngasih lah walaupun
sudah berkali tengok saldo di sini, tengok mami, musanya, biarlah 10.000, 15.000, 20.000. Tapi itu yang mampu ya, karena difungsikannya kan samalah dia seperti punya kaki, walaupun tak punya sendal. Maksudnya apa? Nampak dia banyak impitan, tujuan, momak, rasa sakit, menempuh hidupnya, tetap mampu dia berbuat baik untuk orang lain. Tapi sebaliknya, kau punya harta tapi tak memfungsikan akalmu dengan hartamu, samalah kau punya sendal, cuma sayang tak punya kaki. Maksudnya apa itu? Ada mobil, ada harta, ada rumah sewa, ada sawit, medianya memang terlihat kaya tapi tak ada fungsi. Sama dengan sendal, harganya 2 juta, tapi apa guna harga sendal di pulau kakinya tak ada. Itulah kesannya, Pak. Ya kan? Makanya itu juga kalau diminta sesuatu yang dari judulnya kecuali oleh betul sekian kan bayar saja. Orang baru tadi Pak ditelepon kan, mau yang mendarat ini kan. Aku cadangan ya, Pak. Cocok turun. Kalau yang gini lah, beri telepon gitu. Kalau yang lain-lain sebenarnya telepon ya. Tahu kan sesuatu yang ini ya. Coba, itu kebaikan yang sukarela. Jadi bukan dua tadi, bukan kebaikan yang harus dipaksa, kebaikan suka itu dari harta. Ada juga kebaikan Bapak Ibu yang maaf dari diri. Ini pula apa itu? Al-Ma'af litahmisil hayat. Ambillah pelajaran kebaikan hidup. Pertama, husnul muslimina uqulahum. Ambillah pelajaran pengalaman orang yang lebih tua darimu. Maka mama Ustaz syukurlah Ustaz ini dulu bekawan yang sebaya tak begini pula pikir ini. Nggak betul. Makanya begitu dia menikah semua orang nyerah. Mak tua kali sekarang pula pikir kawan. Udah, tahu kali lah dulu macam mana beliau kan. Tahu kali lah. Begitu udah menikah, Muhammad mulai borong. Kenapa? Jujur, karena ruang pergaulannya bukan orang-orang yang dibawa ke kanan. Makin tua, makin banyak pergaulan orang yang lebih dewasa, makin terbuka Muhammad pola pikirnya. Itu yang kita borong dari baik. Belum tentu Ustaz bergaul yang sebaya-baya begini. Belum tentu. Apa begitu apa itu? Pergaulan pun Muhammad habis pengajian nanti habis pengawin apa-apa lah. Oh enak kali, banyak pelajaran hidup. PKI yang dulu yang macam mana? Oh apalagi sejarah musik. Apa kali ada dulu kan? Kami baca. Musoleh dulu. Nato lagi. Nato lagi. Aku kalau mempraktekkan, paling tahu aku. Gimana bajunya, gimana gaya. Mau tanya Ustaz, Muhammad kalau kamu satu duduk mau belum tentu gini kita nak. Begitu, bandingkan. Kalau mau ngopi, cerita proyek, cerita jadwal, no sebohong lah. Cerita berapa pendapatan, berapa paket, sudah keluar berapa dijual. Tapi di sini, macam mana Ustaz yang muncul lebih dari musik? Tolong Pak Ustaz dulu kalau Ustaz. Mulai, oh iya, semakin kita bergaul orang lebih tua dari kita, pelajaran hidup makin banyak pengalaman yang kita dapatkan. Nah, cuma tak semua orang tua usianya pengalamannya juga bagus. Ada juga orang yang tua Muhammad pikirannya, tapi mulai meragu hatinya ada. Pantang sedikit disinggung salah, meragu nggak bersih. Ini penyakit. Pantang nanti Muhammad tak cocok sedikit sama pemain lain, pendapatnya ditolak, tersinggung. Nanti ngurus, lain harga ya orang lama di sini. Orang lama dibawa-bawakan, orang lama nggak ke masjid, itu orang lama. Ini hati-hati dia mengambil. Apalagi itu? Wa minal atfali qulubahum. Allah. Ambillah pelajaran kebaikan dari seorang anak-anak. Kenapa? Qulubahum, hati mereka selalu gembira. Maksudnya apa? Kebaikan itu datang dari anak-anak, pelajaran hidup. Orang itu tak pernah stres, segembira aja, senang aja. Kita Pak, alah datang corona mulai goyang. Mama datang mulai mama mendapat begini. Maka tanda itu siapa orang yang banyak masalah. Dari jidatnya nampak itu. Asalkan jumpa pengaku nasinya. Gimana Bang? Selamatkan yang kau kasih turun. Oh itu orang tahu. Diam kau. Orang tahu banyak masalah. Nanya aja kau. Lewat balik. Jangan kau dekat bawa. Tiga sekolah lebih. Tapi ada kita tak tahu kita macam dia ada masalah. Senang, gembira. Ini ambil pelajaran. Ya kan?
Saya pernah ngambil pelajaran dari seorang pelawak. Ternyata pelawak itu di konsep pelawak dia tertawa orang mendengarnya, tapi hatinya tak seperti tuannya. Maka jangan heran orang itu biar bahagia harus pakai narkoba biar tenang hidup. Kita tak begitu. Karena kalau mau apa, duduk-duduk di masjid ni, kan entah apa cerita, senang kan? Begitu Muhammad, itulah kenikmatan hidup. Kebaikan itu Bapak Ibu, tak semua dalam diri, harus ada orang lain. Kita butuh orang lain dalam kebaikan, butuh. Saya penceramah tak bisa kalau tanpa orang lain. Pertama saya ceramah sini, Ustaz Sofian juga yang mengundang, ya kan? Macam mana pun hafal Quran dia 30 juz, tak bisa kau jadi imam kalau tak ada orang lain makmum di belakang. Apa lagi? Pejabat kau wali kota, kalau tak ada honor siapa yang suruh-suruh? Semua kita butuh orang lain. Walaupun kau tompel, kalau nggak ada karyawan, siapa yang kau suruh menjadi bawahan? Semua kita butuh orang lain. Sama dengan di masjid di Bapak Ibu, kan? Jangan ada istilah orang lama, orang baru. Jangan ada istilah orang lama dan orang pendatang. Kita sedih. Tengok Nabi Muhammad lahir di Mekah, besar-besar di kota Mekah, tapi saya orang Mekah yang mengusirnya, orang Mekah yang mengancamnya, orang Mekah yang ingin membunuhnya. Tapi sampai Nabi di Madinah, Allahu Akbar, disambut dengan bahagia. Tala'an ba'dahu alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Sama dengan di sini. Sebelum ada bapakku, tak ada perubahan di sini. Sebelum ada uang itu pindah kemari, tidak ada perubahan kegiatan itu. Begitu pindah dia, ada perkembangan. Jangan salahkan dia, tapi kita bersyukur kehadiran dia. Maka ungkapan ulama Arab mengatakan, orang yang paling bahagia hidupnya banyak kebaikannya. Hunaka man yus'idun nasa fa aina ma dhahaba wa hunaka man yus'idun nasa fa aina ma dhahaba. Ada orang ketika dia hadir membuat orang bahagia karena kehadirannya. Sudah tak ada orang terbalik. Wa hunaka man yus'idun nasa idza dhahaba. Tapi ada orang ketika dia sudah tak ada baru orang bahagia. Oh, pilih mana? Pilih mana? Ini mau dipaham atau gimana ini? Yang tengok semua begini. Dua gendang ini antara paham sama kosong pikiran. Ada orang ketika dia tak ada di sini, belum ada perubahan apa. Kehadirannya berubah suasananya, membuat kita bahagia. Ada pula orang terbalik, waktu ada dia rusuh aja kerjaan, membuat rusuh di buahnya di masjid ini. Ketika dia sudah tak ada, baru orang bahagia. Udah meninggal Pak, udah lewat di aman lah. Tinggal satu lagi, jadwal tahu. Coba. Maka bahagia itu. Saya tak pandai saya ceramah ni memaksakan diri dia suka jamaah. Yang penting yang suka cara aku sampaikan, suka tak suka balik tak dengan lain. Itu ada. Kenapa ini paksakan kali di jamaah? Satu tak itu. Suka tak suka itu saya ceramah lama-lama aja nggak ilmunya. Terserahlah, bukan dengan aja kan baru. Nggak usah pening Pak, nggak usah sampai begitu. Nggak usah pening biar bilang orang pakai, bilang orang sok suci, lantak di situ. Yang penting buat baik, selesai. Kalau dipikirkan perasaan orang sakit otak ini, dibuat awal nanti buat pengajian, ada cari muka, ada tahu lapi itu ada. Dibuat nanti macam inilah, diundang kori-kori internet nanti di sini. Anak apa tujuannya diberitahu? Lama-lama bayarnya, sampai kayak kori Medan, dah mulailah. Sebanyak lagi. Makanya kebaikan itu bukan harus mohon maaf datang dalam diri, tapi harus memperbaiki diri dari orang lain. Saya pribadi lebih Muhammad ini. Dulu saya kalau ceramah lebih cepat ngomong. Ada jamaah Ustaz. Kurasa Ustaz lebih enak ceramah lebih tenang, agak tenang. Udah banyak ukuran yang lebih, agak tenang. Pasti. Jangan saya marah. Kenapa? Itu kebaikan dalam diri saya. Orang yang menilai. Terakhir pula wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang Allah, iya ya, lebih enak, tenang dia. Sama dengan di masjid. Kalau yang salah, sampaikan. Cuma wa'izzatu fil makan, sampaikanlah yang pada tempatnya. Jangan kita menyampaikan satu masalah depan orang banyak. Kata Imam Syafi'i, siapa yang menyalahkan dalam keramaian itu bukan nasihat, itu menjatuhkan harga dirimu. Tapi nasihatilah dia orang yang tak ada orang melihatnya. Itulah nasihat setulus hati darimu. Misalkan tak cocok bacaannya,
lagi bingung semua. Pak, tadi buat salah bacanya. Wah, iya itu tasdid wah, bukan iya. Ada tekan sikit wah. Oh, buat aku tengok tadi iya karena aku dua iya itu dia. Iya karena aku dua iya karena nasta'in. Makasih Ustaz ya. Baru ingat Ustaz. Salah bukan wah, orang yang takut menyalahkan juga. Tapi gua kok disalahkan meragu. Dibilang yang baru ini dia salah kalau itu bukan dari orang tak berani, memang buat itu kan meragu. Begitu dibilang nanti tak datang lagi. Saya nggak bohong, saya begitu. Ya kan? Ustaz begini bilang lantas. Begitulah cara kita. Itu kebaikan dari diri kita. Harta diri. Nah, ini buat ada kebaikan bersama, harus ada kekompakan. Tak bisa sendiri. Tak bisa sendiri kita yang ribut. Ya kan? Apapun saya, walaupun Muhammad enak saya ceramah menurut orang lain, kalau tak ada jamaahnya, saya pun ceramah ini, Pak. Datang alhamdulillah, kamera satu. Nggak ada orang, nggak ada yang mengundang, datang sendiri aku. Ambil kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah gila. Sekuat apapun kita harus ada kerjasama. Pemborong, walau semua aset dan modalnya, anggarannya dalam genggaman tangannya, kalau nggak ada tukang sama keniknya, nggak jadi bangunan. Cuman yang banyak ini, banyak cakapnya, nggak ada kerjanya. Itu pula penyakit. Dibuatlah pembangunan masjid, semua mau cakap, mau kayak gini lah, model jangan kayak gini, nanti kayak gini lah, kok kayak gini modelnya, dalamnya kecil kali lah, wah nyumbang, enggak memang ini yang bodoh kita Pak. Udah tak mau nyumbang, protesnya banyak kan, mau jangan kayak gitu. Kenapa gitu lari di makunya kemarin kan pokoknya itu yang gak sama aku. Iya. Nggak bisa, nggak bisa. Ya, nggak mana yang bisa kita ketemu orang lain, nggak bisa. Masjid pun begitu, mana bisa. Bagus banyak jamaah, kalau nggak ada imamnya, macam mana? Bagus imamnya hafal Quran Qori, kalau nggak ada makmumnya, siapa yang sholat di sini? Sama dengan masjid, ramai orangnya. Kalau nggak ada yang cari duitnya, kalau nggak ada tukangnya, makanya harus ada semua dihargai. Memang uangnya Muhammad tak banyak duitnya, tapi ketenagaannya dibantu. Aku tak bisa nyumbang aku. Tapi kalau boleh suruh aku ngangkat ini bisa lah, dan suruh aku begini bisa lah. Ada pula yang kebalik, jarinya yang main. Ini kalau lo. Jadi kalau kenapa banyak duitnya, tuh dia. Berarti jangan kau banyak kau dulu, tapi ngasih. Kau diri tapi nggak ngasih. Jadi memang iya, bukan diri aja kayak kau toke. Nyumbang tidak macam mana? Harus sadar diri kita Bapak Ibu. Nggak lagi dari telunjuk nih kalau kita di bawah. Dari telunjuk dari kita di bawah hanya 8 jempol. Memang orang kaya, pengusaha, penguasa, banyak harta, dari telunjuknya duduk pendiam, kalau telunjuknya main. Orang miskin hanya butuh jempol. Paten iya. Gimana? Paten main enggak. Coba orang miskin. Jadi kalau kalau tak kau yang mati. Iya, disuruhnya buat kopi, mana jalan? Makanya kadang-kadang saya nengok yang itu Pak, yang di kantor-kantor, enggak itu kadang-kadang enggak berfungsi akalnya. Udah sama-sama honor, sama-sama karyawan, bertingkah kayak atasan, enggak marah kawan-kawan. Wajar jadi suruh-suruh kita karyawan, wajar jadi bentak-bentak kita bawahan. Ketika nanti orang kaya baru dapat tunjuk. Mau ya izin. Makanya apapun yang jadilah Muhammad jadi telinci kebalik. Ini jadi telinci apa? Kemana pun masuk. Masuk, ke hidung masuk, telinga masuk, masuk. Kemana lagi? Mau meriksa telur ayam masuk. Mau ini mana pernah ini Pak? Ini kecil sesuatu. Kalau telur semua masuk. Cuma ini kemana masuk? Muhammad semua kalah dengan orang kaya. Inilah perempuan. Sifat perempuan ini kemana masuk? Kenapa? Dia tak ada kekuatan, dia lemah jiwa. Kemana pun diarahkan dia bisa. Tapi kecil pun dia kemana dia masuk bisa dijalankannya telunjuk. Kenapa? Telunjuk orang kaya bisa kalah sama perempuan. Siut lah siut. Siapa yang kalah Bu? Telunjuk. Paten dia perempuan. Macam mana pun kaya dia bisa habis hartanya gara-gara
perempuan. Itulah kalau kayu film yang sangat viral itu kan, layanan putus kan, yang korban si Haris sama si Lydia, yang diputuskan kan si Kinan, yang korban si Raya akan itulah. Apa itu? Nggak ada jantung, apa itu? Jadi Bapak izin, jadi Bapak izin, kebaikan begini. Jadi jangan kita merasa kita yang kerja sendiri harta kita, walaupun kaya di kampung ini, kalau nggak ada yang kerja, kemana harta itu? Nah, walaupun banyak yang kerja, nggak ada yang kaya, Pak, macam apa yang dikerjakan? Yang banyak tukang di sini, banyak arsitek di sini, tapi nggak ada modal. Cuman ini ya, modal nggak ada, semennya nggak ada, kakak yang baik, nggak bisa. Semua kita harus kerjasama yang baik. Maka kebaikan itu pun dapat sama-sama. Nah, dapat sama-sama kan? Cuma jangan tukang protes di depan, dibuat orang kebaikan caranya macam-macam. Makanya Pak ada yang dibuat sepatu, ayolah kita sumbang membangun masjid kita al-Ikhlas. Ini bahasa Indonesia, ya kan? Buat roti dibutuhkan sekian batang, kayu apa semen sekian puluh sak. Maka kita tak bisa bantu banyak, minimal bantu sedikit yang mampu kita. Bapak Ibu yang saya hormati, makanya jangan tersanjung ketika orang lain memuji kita karena kaya kita. Al-Imam Abdul Hamid mengatakan, man azzamaka il-iktarika istaqallaka il-iklarika. Siapa yang suka memuji-mujimu ketika kayamu, maka dia akan menghinakanmu ketika ketidakpunyaanmu. Maka jadi Pak, tapi kerjasama yang baik, tak nampak di sini mana lebih kaya, mana lebih terhormat, sama-sama kerja semua. Itulah orang yang paling baik. Tapi kalau karena kayanya dia mau mengundang orang karena kebaikannya, maka besok dia tak punya apa-apa, orang akan menghinakannya karena ketidakadaannya. Maka jangan heran, orang yang biasa dilayani, orang yang bisa dihormati, mobil dicuci sendiri, mobil pribadi ada, rumah pribadi semua lengkap. Begitu pensiun tak ada melayani, tengok stres, tak bisa apa. Kenapa? Biasa dilayani, menikmati yang disiapkan. Begitu mau pensiun, ada kerja sendiri, mulailah mereka dia orang lah, pensiun Bang, udah, kamu mereka sekarang ya, nggak ada kerja lagi Bang ya, emosi itu, kau semua salah lah kau. Dulu tengok apa di sana yang tengok, tapi orang yang menganggap itu kebaikan dia lah, memang dulu mengada kerja kan, apalagi, jadi teringat, hati mengulang yang tahu kerja, itu orang yang menerima kebaikan setiap saat orang. Maka kita harus menerima itu Bapak Ibu. Mohon Bapak Ibu yang saya hormati, makanya kebaikan itu yang terakhir adalah tak lain tak bukan adalah tak bisa tenaga, tak bisa harta, tak bisa kerja, maka sampaikanlah doa, itu yang bisa kau buat untuk mereka. Itu juga kebaikan. Kan? Ya Allah ya Tuhanku, aku tak bisa nyumbang apa-apa ya Allah, kakiku ngomong, tak bisa kuat, tanganku tak bertenaga, hartaku tak ada. Kalau aku tengok menjadi mukhlis ini banyak kali yang perlunya. Ya Allah, bukalah pintu hati orang-orang kaya, ya Allah, menyumbang kemarin. Nah cukup. Tapi kita sekarang Bapak Ibu Muhammad, kapannya hilang makna doa dalam kebaikan? Allah ketika marah. Hilang itu Pak. Kalau udah marah, hati-hati di masjid. Soalnya mungkinnya habis kebaikannya dengan seketika. Kalau enggak karena aku yang nyari ini enggak jadi, habis. Kalau enggak karena aku yang ngajukan ini proposal bagi gubernur enggak jadi, habis. Kenapa itu terucap? Karena ada rasa amarah dalam hati. Makanya macam mana tulisan orang yang marah itu? Satunya itu kenapa orang cepat marah kepada manusia? La yarju 'abdan illa rabbah. La yarju 'abdan illa rabbah. Karena dia suka berharap kepada manusia bukan kepada Allah. Jadi di masjid jangan berharap kepada manusia. Sakit hati awak, dibuat yang baik belum tentu dipuji. Awak berbuat baik belum tentu dihargai. Bahkan difitnah. Kita tinggalkan masjid tinggalkan itu. Makanya jangan cepat marah kan? Dengan aku tak marah kok. Namun sekarang ada minum, ngapain marah? Begitu lah. Ngapain marah kan? Begitu lah. Memang begitulah budayanya di sini. Tak habis ceramah tahu dikasih aku nggak tahu pula kan? Terasa buat kipas di atas semua. Aku nggak kering tenggorokan ini kan? Heboh. Memang aku main tembak-tembak aja tuh. Memang haus aku tidak bicara. Aku bilang langsung haus satu. Udah.
Pak. Gak apa-apa, gak apa-apa. Cuma mengingatkan aja, ya bukan. Oh banyak. Jadi itulah makna kebaikan. Ya kebaikan kan. Jadi kita di Bapak Ibu harus tahu. Tak bisa kita mau membantu sesuatu yang kita kasih, minimal kita berdoa apa yang orang harus memberi. Ya, jadi Bu, kita di masjid ini jangan tak bekerja, jangan tak pernah kita ngasih, tapi kita tak pernah berdoa. Bapak Ibu, kalau gini namanya tumbuh. Iya, kalau nggak dikasih sebenarnya berhenti masyarakat ini. Tadi kita yang pertama tadi Pak, ada kebaikan itu harus diingatkan. Ada yang kebaikan suka-suka rela. Lupanya tunggu-tunggu saat tidak ada sukarela. Kamu sudah diingatkan. Aku ada yang buat di mana? Aku mau berbeda. Jadi ikan senang tadi itu jangan di sini. Maka di sini kan bapak ngasih lah bapak ke masjid bapak pegawai pernah nyumbang. Itu bukan kejahatan itu Pak. Jangan disinggung. Itulah cara kebaikan tadi itu kan. Nah, yang dicontohkan itu langsung praktekkan korbannya kan. Bakat orang mandiri. Ada orang mandiri di sini Pak. Ada orang mandiri. Ada orang dojol non akun di hutur baru madara. Itu namanya itu. Adanya manusia ini Bapak Ibu suka diingatkan baru ngerti. Nah, digoyang manggai tak bisa, suka dilempar baru jatuh. Nah, itulah dia kan. Itulah kesimpulan Bapak Ibu kan. Jadi 4 dasar kebaikan kita, al-birru itu makna kita, ya kan? Al-birru. Jadi makna penafsiran birru itu itulah arti. Pertama, kebaikan itu dari harta ada 2 fungsinya. Pertama harus diminta, yang kedua sukarela. Jadi Bapak Ibu, kita tengok di kampung kita ini, dia kita tak pernah nyumbang, ketuk pintunya Pak, bawa proposal, tunjukkan taksasi dananya. Ini kita Haji mau bangun, tengok Bapak asal panggil rapat tak pernah datang. Begini ya Pak, Bapak kan banyak kenalan. Itu maksudnya. Tolonglah Pak sampai nanti wali kota masukkanlah Pak masjid. Walaupun Bapak tak nyumbang, minimalkan dari tangan Bapak keluarlah hak-hak orang-orang kaya di kantor. Ada pula yang terbalik, Pak Haji, walau kasih proposal Pak Haji. Di kantor nanti sama kepala dinas kita masukkan, berarti kebaikan dia melalui perantara dia. Ada pula orang mohon maaf Bapak Ibu tak dibilang pengerti. Pagi, ya, kami Bapak Ibu mohon maaf di masjid Pak donatur tetap. Kalau kadang-kadang ada yang suka didatangi donatur Pak, ada yang pula ngerti dia diantaranya. Aku bulan sekiannya ada. Maka kita ini kebaikan itu ada 2 cara dari harta. Ada yang suka rela, ada yang sudah harus diminta kan. Udah Ibu tahu contohnya tadi, itulah yang buat malam ini kan. Jangan disinggung Bapak, itu kebaikan itu kan. Jadi suatu saat nanti Ustaz minggu depan ceramah, jangan kayak aku lagi korban. Nah, itu kan satu kebaikan. Jangan korban Pak, jangan korban kan. Tahan aja, udah berikan korban. Begini sudah langsung. Tunggu-tunggu main juga begini. Oh, aku mau main lama, aja. Yang kedua, ada kebaikan itu harus ada kerjasama. Tak bisa sendiri. Membangun. Mana bisa sendiri Pak? Kaya pun dia, kalau nggak ada yang tenaganya menyumbang tak bisa. Kaya pun dia ada tenaganya. Kalau nggak karena pengalamannya sama ide-idenya, tak nampak barunan itu. Maka semua kita harus kerjasama. Tak bisa kita kuat tanpa ada kekuatan bersama. Karena banyak orang sekarang Bapak Ibu kuat pun hartanya, banyak pun asetnya, tapi tak ada keluarganya dan kebersamaannya. Sunyi rumahnya kayak orang yang tak punya. Tapi apa mohon maaf, kadang-kadang kita di sini enak nih Bapak ingat Bapak Ibu, kebersamaan kebaikan itu saya ingat selalu pesan orang tua saya. Apa itu? Nikmatnya hidup dalam kebaikan ini dalam perantauan abdil, kata orang saya, orang lain rasanya kayak saudara kandung sendiri. Tapi yang paling mohon maaf sedih, saudara kandung nyawa rasanya kayak orang lain. Awak di sini mohon maaf perantauan di dalam duka ini. Awak merantau dari kampung dapat rumah di sini. Sakit awak ada keluarga baru yang melihat. Ada kebutuhan awak orang lain masukkan awak anak kerja. Ada masalah apa orang lain yang menengok kita. Kita harus butuh orang lain. Apapun kebaikan yang kita lakukan. Maka jangan kita mau berbaik untuk diri sendiri. Ajakkan orang itu berbuat baik di dalam kebaikan seperti kita. Itu kebaikan yang fungsi kedua. Ada orang kebaikan fungsi ketiga adalah Muhammad Abimu. Kebaikan apa? Kebaikan yang tak bisa berbuat dia, tapi dia minta di hadapan Allah dengan doanya. Itulah Muhammad kita hari ini. Tak bisa kita kerja, jangan salahkan kerja orang.
Tak bisa memaki semua orang yang bilang pelit orang di kampung ini. Sementara kita pun tak memang apa-apa. Barangkali orang kampung ini segini 4 Jumat, malah dia pun cuma tak ngasih. Dia tak boleh itu apa kan? Itu menyalahi kebaikan orang lain. Makanya ada orang berbuat baik dia mencontoh orang lain, silakan. Makanya Al-Quran menyebutkan itu tak semua kebaikan yang dipublikasikan dianggap ria. Tapi hati-hati jangan sampai ada timbul alaniyah. Apa makna alaniyah? Ana artinya saya. Alaniyah kalau bukan karena saya nggak jadi begini. Kalau bukan karena saya, kalau bukan karena kami pengurusnya, nggak jadi begini. Hilangkan sikap itu Pak, karena masjid milik kita semua, bukan milik BKM yang bekerja. Walaupun ada BKM-nya, ketua pembangunannya, kalau nggak ada tukang sama orang-orang kaya yang menyumbang, kalau nggak ada impak-impak orang-orang miskin 1000 per tiap hari, lewat ke pajak dimasukkannya di pinggir jalan, mungkin tak ada pembangunan yang kita lakukan. Tapi zaman sekarang kebalik, orang kaya disanjung-sanjung karena kebaikannya, orang miskin dilupakan karena kecilnya kebaikannya. Maka apa katanya? Abdul Hamid mengatakan tadi, jika ada orang menyanjungmu karena kayamu, siap-siaplah orang akan menghinakanmu ketika kau tak punya apa-apa. Oh ketua, abang anda, Pak Haji, ayah anda, lagi kaya itu. Begitu Muhammad tak punya apa-apa, siapa itu bang? Oh, orang sini, orang lama sini. Gimana itu bang? Kesalahan kau? Oh, jangan kau minta duitnya. Oh, dosanya kau minta nggak dikasih duit kau. Dosanya begitu. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan, berbuat baik untuk diri saya dan kita semua. Sama dengan hari ini juga, tak bisa mohon maaf menyampaikan sesuatu, sampaikanlah kepada orang lain yang hidup dengan sesuatu malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya dan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna imanan kamilan kaimanil anbiya'i wal mursalin wa iyyakana minal mukhlisin wa ihdina ila siratal mustaqim wa iyyakana minal mukhlisin khususan alaina minal hadirin. Allahumma ij'alna minal 'alimin wa la taj'alna minal jahilin wa ihdina ila siratal mustaqim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.